orang meragukan tentang misalnya konsep keadilan restoratif itu adalah dikhawatirkan itu tidak murni proses hukumnya. Sanksi yang dijatuhkan dan itu adalah benar-benar sesuai dengan fungsi dari sebuah sanksi pidana. Tidak boleh ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Welcome to Bebas Bicara. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Kita kedatangan narasumber yang sangat penting dan luar biasa. Karena begini, ada peristiwa penting akhir-akhir ini yang memang menjadi isu publik begitu ya. Oke. Karena ada kita berbicara soal RKUHP. Karena RKUHP ini adalah aturan main, Bang. Aturan main dalam penegakan hukum pidana. Begitu. Untuk itu kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa, Profesor Dr. Suparji Ahmad, SHMH, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat datang, Prof. Selamat datang, Prof. Selamat sehat, Prof. Terima kasih undangannya. Ya. Jadi begini, Prof. Kalau misalnya kita berbicara soal RKUHP, Prof, atau KUHP ya secara umum, sebetulnya boleh nggak sih, Prof, diceritain kenapa KUHP ini akhirnya ada rancangan undang-undang yang baru sehingga harus diganti begitu, Prof? Apa yang mendasari itu, Prof? Yes. Ya, pertama kan di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi, kecuali itu perubahan kan. Maka perubahan kan sebuah keniscayaan, termasuk KUHP ini. Sudah 44 tahun yang lalu, sudah banyak perkembangan teknologi, banyak perkembangan budaya hukum, banyak putusan Mahkamah Konstitusi, banyak peraturan perundang-undangan baru, bahkan yang paling mendasar adalah adanya Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP nasional yang menghentikan ya, KUHP kolonial. Maka secara filosofis memang KUHP ini harus segera diganti karena bahwa dalam konteks filosofis pembentukan undang-undang, ya ini ada satu landasan yang harus kemudian terimplementasikan dengan baik gitu dalam KUHP, bahwa sebelumnya tahun 1981 itu belum mengkonstruksikan tentang keadilan restoratif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan yang kemudian terangkum di dalam KUHP sekarang ini, keadilan rehabilitatif gitu ya, bahwa sekarang ini sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam KUHP. Maka KUHP sekarang ini bagaimana bisa mengakomodir nilai-nilai keadilan yang relevan dengan KUHP, yang relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Secara sosiologis bahwa KUHP yang lama itu perlu diperbarui karena bahwa banyak dinamika hukum yang telah kemudian mempengaruhi ya hukum dalam perspektif regulasinya gitu ya. Bahwa dulu mungkin teknologi sebagai salah satu alat bukti elektronik itu belum diakomodir sedemikian rupa. Tapi sekarang ini menjadi sebuah keharusan mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Nah, pada sisi yang lain bahwa secara yuridis bahwa banyak norma-norma yang harus menyesuaikan dengan KUHP ini, atau KUHP ini harus menyesuaikan dengan norma-norma yang baru ya. Jadi untuk itu bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis KUHP ini harus diperbarui kan itu. Karena memang banyak argumentasi untuk memperbaiki itu gitu. Dan yang penting menurut saya adalah bahwa ini harus menjadi kesadaran kita semua. Karena ini bukan monopoli ya orang-orang tertentu gitu ya yang akan terkena, tetapi semua lapisan masyarakat akan berurusan dengan soal KUHP ini gitu. Maka untuk itu harus hati-hati, harus cermat gitu ya, dan harus peduli terhadap rancangan ini karena nanti akan menyangkut soal penyelidikan, penyidikan ya, penyitaan ya, kemudian misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Jadi ini suatu undang-undang yang sangat penting, yang bisa kemudian berdampak bagi semua lapisan masyarakat.
bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi remaja, bagi ibu-ibu dan lain sebagainya. Jadi ini menarik menurut saya untuk kemudian secara intensif mensosialisasikan dan mendiskusikan RUU KUHP ini supaya apa? Supaya yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati bersama, yaitu nilai yang ada dalam Pancasila, nilai yang ada dalam konstitusi, nilai yang ada dalam regulasi, asas hukum yang universal dan perkembangan teknologi serta mengakomodir tentang local wisdom itu ya. Nah, Prof, ini kan KUHP yang lama itu kan dari tahun 81 ya. Nah, menurut Prof itu dari 81 hingga sekarang kini kita di 2025, apakah memang harus diganti atau memang sudah tidak bisa dipakai lagi, digunakan lagi, atau ya udah bukan diganti, direvisi, yang bagusnya masih dimasukkan, tapi yang sudah usang direvisi sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, memang metode perubahannya ini ya, sepertinya akan menggunakan metode penggantian gitu ya. Karena memang yang menyebabkan bukan amandemen atau tambal sulam pasal demi pasal, karena apa? Karena soal rohnya itu loh, soal nafasnya itu, bahwa nafas yang ada dalam RUU KUHP ini kan bagaimana bisa mengakomodir soal keadilan-keadilan era sekarang ini, keadilan restoratif, ya, dan rehabilitatif tadi itu kan, kemudian bagaimana itu tertuang dalam semangat KUHP gitu loh. Kalau kemudian hanya merubah bagian-bagian tertentu saja, khawatir tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis yang ada dalam rancangan undang-undang KUHP ini tadi. Jadi menurut saya, karena ini adalah digerakkan oleh sebuah nilai-nilai yang sangat filosofis gitu, maka itu perlu kemudian dilakukan satu perubahan secara mendasar, tidak sekedar misalnya mengganti ya tambal sulam, tetapi secara keseluruhan meskipun ya bahwa tetap yang masih relevan harus dipertahankan ya. Misalnya soal bagaimana mekanisme penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan sebagainya. Kalau memang ada hal-hal yang masih bisa dipertahankan, tetapi kemudian harus dilengkapi sesuai dengan tuntutan kekinian gitu. Ya. Kalau kita bedah nih, Prof, kan RUU KUHP ini kan sebenarnya mencoba untuk mengakomodir daripada perkembangan zaman itu. Misalnya dalam salah satu pasal begitu memperbolehkan penyidik dapat merekam pada saat situasi penyidikan itu berlangsung gitu. Tapi kan memang di sisi yang lain tersangka atau dalam hal ini misalnya advokat yang mendampingi itu tidak diatur secara jelas, misalnya boleh juga mereka untuk merekam itu. Itu kan nanti misalnya dikhawatirkan bukti yang ada bisa disalahgunakan. Artinya rekaman itu tidak bisa digunakan oleh dua pihak begitu, tapi hanya dapat direkam oleh penyidik yang bersangkutan. Nah itu apakah sejauh mana sebetulnya upaya dari RUU KUHP ini untuk supaya itu semua bisa berlaku adil begitu, Prof? Ya, saya kira memang semangatnya harus dibangun ya, dalam konteks untuk membangun mekanisme hukum acara yang memastikan adanya transparansi, ya, memastikan adanya akuntabilitas, ya, dan memastikan adanya integritas. Untuk itu sedemikian rupa ketentuan-ketentuan yang ada itu mengarahkan ke situ dan mengantisipasi sekiranya masih terjadi hal-hal yang menyebabkan itu tereduksi gitu. Maka kaitannya dengan soal bagaimana soal tentang rekaman tadi itu, apakah ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik gitu, atau sebetulnya juga pihak tersangka atau kemudian terperiksa yang melalui misalnya penasihat hukumnya gitu. Menurut saya hal ini tidak perlu kemudian ditakutkan, dikhawatirkan gitu. Dalam arti ya kalau selama bisa digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, maka rekaman tadi bisa saja dilakukan. Jadi yang perlu kemudian digaransi adalah bahwa misalnya orang merekam itu ya hanya untuk kepentingan hukum saja. Ini yang mungkin dikhawatirkan. Seandainya itu ada rekaman-rekaman yang sebetulnya kepentingan penyidikan, kepentingan pro justisia, itu
jadi konsumsi publik. Ya, justru Padahal keluar itu jadi. keluar, dan itu yang kemudian tidak boleh terjadi. Hmm. Jadi harus dipahami bahwa kenapa kemudian ada proteksi soal rekaman, karena tadi khawatir akan disalahgunakan. Tapi pada sisi yang lain juga harus dipastikan juga bahwa apa yang ada dalam proses penyidikan itu ya tidak bias ya, tidak terjadi manipulasi. Kan sebetulnya mekanisme rekaman tadi itu untuk menggaransi itu. Jadi selama kemudian bisa dijamin gitu ya, selama kemudian bisa yakinkan itu semua, maka tidak perlu dikhawatirkan tentang rekaman tadi ini. Jadi salah satu kemudian metode untuk memastikan adanya persoalan penyidikan yang betul-betul humanis ya, yang betul-betul manusiawi gitu ya, yang kemudian tidak mereduksi nilai-nilai hak asasi manusia, misalnya dengan ancaman, dengan tekanan, itu adalah adanya CCTV. Nah, CCTV tadi itu kan salah satu metode untuk kemudian mengontrol supaya proses penyidikan tadi itu tidak ada tekanan, tidak ada paksaan ya, supaya kemudian berjalan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia, misalnya seorang terperiksa. Maka dengan CCTV tadi itu akan dijadikan dasar bagaimana proses pemeriksaan itu berjalan. Cuman persoalannya adalah bagaimana menjamin originalitas soal CCTV, soal kesinambungan soal CCTV kan itu. Dan itu juga perlu disinkronisasi dengan apa yang ada di dalam pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE tentang bagaimana pemanfaatan alat bukti elektronik. Harus dijamin dengan keutuhannya, alat bukti digital ya. Harus dijamin tentang bagaimana proses pendapatnya dan bagaimana alat bukti cetak dan sebagainya. Itu jadi menurut saya penting untuk kemudian dijamin itu ya. Artinya kehadiran pasal tersebut justru memang untuk menjamin bahwasannya hak-hak terperiksa itu tetap terjamin gitu ya, Prof. Ya, betul. Bahwa salah satu yang sangat mendasar dalam KUHAP ini adalah bagaimana melindungi kepentingan warga negara. Maka salah satu bentuk untuk melindungi nanti adalah bagaimana ada peran yang intensif dari seorang advokat kan gitu. Kalau seorang advokat ini kan perannya agak terbatas kan gitu ya. Nah ini maka peran advokat akan diperkuat gitu ya. Tapi pada sisi yang lain juga semangat transparansi dan akuntabilitas juga akan ditonjolkan di situ. Jadi warga negara siapapun yang diperiksa itu harus kemudian terlindungi kepentingannya. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang kemudian memaksa, menekan, mengintimidasi dalam proses penyidikan gitu. Nah, ini Prof, Bangga, sorry, Yes. mau kejar satu lagi. Oke, silakan. Menarik kalau ya. poin. Gini Prof, kalau kita bicara KUHAP gitu ya, ini kan impact-nya ke beberapa hal juga. Karena dia bersinggungan juga misalnya selain ke penegak hukum, ini juga bersinggungan ke pemasyarakatan misalnya gitu. Kan saling terintegrasi nih gitu. Bagaimana Prof melihat bahwa RKUHP ini atau ketika nanti KUHP ini ada yang baru, itu bisa mensinkronisasi ini semua gitu Prof. Apakah ini jadi satu upaya untuk mensinkronkan itu atau sebetulnya ya atau bagaimana pandangan Prof gitu? Ya, harapannya setiap undang-undang itu kan bisa meramu tiga hal ya. Adanya unsur predictability dalam arti adanya sebuah kepastian kan. Kemudian adanya satu nilai fairness keadilan. Kemudian adanya unsur keseimbangan ya. Maka dalam konteks untuk membangun sebuah kepastian hukum itu salah satu unsurnya adalah tidak boleh ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dengan regulasi yang lain. Nah, maka dalam rangka membangun kepastian hukum tadi itu, KUHP ini harus bisa juga meramu ya tentang hukum-hukum acara sektoral yang ada, supaya nanti ya ada sebagai sebuah kitab ya, sebagai sebuah kitab tadi itu benar-benar menjadi sebuah payung gitu ya terhadap hukum acara sektoral yang lain. Maka ini penting bagi para penyusun undang-undang ya, DPR bersama pemerintah itu untuk benar-benar merumuskan sebuah naskah akademis yang komprehensif, yang kemudian bisa memotret, bisa memetakan regulasi-regulasi yang terkait, sehingga kemudian undang-undang nanti betul-betul ada sebuah kepastian, tidak tumbang tindih, tidak saling bertentangan, dan bisa
rigid, bisa imperatif, bisa limitatif untuk kemudian dijelaskan gitu. Iya, Karena iya. salah satu persoalan yang ada dalam KUHP sebelumnya itu adalah soal ketidakpastian tadi itu. Oke. Karena kapan perkara ini dihentikan, kapan perkara ini lanjut gitu ya. Kapan ini penyelidikan berlangsung, kapan penyidikan berlangsung gitu ya. Itu sangat fleksibel gitu, sangat elastis gitu. Maka untuk itu menjadi sangat penting ya, bagaimana mencerminkan sebuah kepastian hukum tadi itu. KUHP itu harus jelas ya, konkret ya. Penyelidikan kalau nggak selesai selama 1 tahun bagaimana nasib perkara. Iya. Penyidikan kalau nggak selesai selama 1 tahun bagaimana nasib perkara. Iya. Supaya tidak menggantung nasib Iya, orang kan itu. Betul. Bahkan Penanganan perkara sampai yang itu harus sudah jelas gitu. meninggal masih terstatus tersangka Iya, gitu ya itu Prof. loh, Ini iya. kan kasihan ya Prof ya. Iya, makanya kalau memang selama 1 tahun sudah tidak bisa menemukan alat bukti, di SP3 kan misalnya, Betul, dihentikan kan gitu, Iya. supaya ada sebuah kejelasan. Jadi KUHP ini menurut saya sangat mendasar ya, karena sebagai sebuah kitab dan harapannya benar-benar sebagai sebuah instrumen, ya, instrumen norma yang itu menjamin adanya satu tahapan proses hukum yang rigid, yang jelas, yang tegas, yang pasti itu ya, supaya nanti tidak ada lagi multitafsir di lapangan gitu. Ya. Nah, Prof, kalau saya lebih ke restoratif justice. Nah, di poin yang diunggulkan dari RKUHP itu kan restoratif justice. Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Prof menilainya apakah ini penting bagi upaya penegakan hukum Indonesia di masa mendatang, bahwa penyelesaian kalau dua-duanya sepakat ya selesaikan aja. Jangan semuanya menumpuk di pengadilan. Sehingga selesai tidak malah makin banyak tumpukan perkara gitu. Gimana pendapatnya? Ya, saya kira soal keadilan restoratif itu harus diperkuat ya. Dengan pertimbangan bahwa selama ini di level kejaksaan sudah ada peraturan jaksa agung tentang keadilan restoratif. Di kepolisian juga sudah ada, di Mahkamah Agung juga sudah ada. Dan ini kan sebetulnya kita adopsi dari konsep, misalnya konsep diversi tentang sistem peradilan anak kan gitu. Jadi dengan mempertimbangkan bahwa secara sosiologis bahwa sudah diimplementasikan gitu, maka ini harus diperkuat. Pada sisi yang lain juga bahwa ini secara filosofis akan bisa kemudian mengimplementasikan tentang fungsi dari sebuah hukuman gitu ya, tentang sebuah sanksi. Sanksi itu kan mengandung 2 makna kan, berupa penjeraan dan edukasi kan gitu loh. Bahwa yang penting adalah pelaku ini itu adalah bisa jera dan kemudian bisa lebih baik perilakunya. Demikian pula bagi masyarakat itu tidak berani lagi melakukan perbuatan seperti tadi itu, karena nanti akan ada hukuman yang berat, misalnya soal dendanya, soal penggantian uangnya dan sebagainya. Dan yang ketiga bahwa fakta tidak bisa dipungkiri. Sekarang ini kan lapas penuh kan gitu, bahwa itu sangat dipenuhi dari misalnya narapidana narkotika, dan kemudian kebanyakan adalah mereka misalnya pengguna kan gitu. Maka untuk itu dalam rangka sebuah efisiensi gitu ya, maka menjadi penting gitu ya, bahwa ketika orang bersalah tidak harus kemudian ditempatkan di sebuah lembaga pemasyarakatan atau kemudian penjara. Dan pada sisi yang lain juga bahwa sebetulnya hitungan secara ekonomis misalnya, sebetulnya kan kita harus pada pendekatan secara konkret tentang economic analysis of law ya, pendekatan ekonomi terhadap konteks penegakan hukum itu. Misalnya negara itu ketika hadir dalam rangka misalnya menyidik ya, menuntut, bahkan sampai kemudian memasukkan di penjara, secara ekonomis kan sebetulnya untungnya apa kan gitu loh. Nah, beda konteksnya misalnya kalau kemudian memang satu pidana ya, yang misalnya memang itu sangat serius misalnya soal terorisme gitu ya, mungkin itu akan beda konteksnya kalau tentang keadilan restoratif kan itu. Dan kaitannya dengan soal kita juga praktek di negara-negara yang berkembang, negara-negara yang maju ataupun negara-negara modern juga, bahwa keadilan restoratif menjadi sebuah pilihan gitu ya. Maka dengan mempertimbangkan beberapa hal tadi itu, menurut saya
keadilan restoratif itu adalah menjadi sebuah tuntutan yang perlu diperkuat dalam konteks KUHP. Tetapi yang penting adalah bagaimana menjamin bahwa keadilan restoratif tadi itu dilaksanakan dalam perspektif hukum, bukan dalam perspektif transaksional kan gitu loh. Nah, ini yang kemudian dikhawatirkan gitu ya, ada akan terjadi transaksi-transaksi yang kemudian menyebabkan proses hukum itu tidak murni misalnya. Jadi harapannya adalah bahwa sanksi yang dijatuhkan dan itu adalah benar-benar sesuai dengan fungsi dari sebuah sanksi pidana. Dan kemudian yang kedua adalah pilihan keadilan restoratif tadi itu memang dalam konteks penegakan hukum yang bukan dalam misalnya adanya tindakan-tindakan misalnya konspiratif atau kemudian tindakan-tindakan kong kali kong yang itu atau kemudian transaksional. Orang meragukan tentang misalnya konsep keadilan restoratif itu adalah dikhawatirkan itu tidak murni proses hukumnya itu loh. Ya. Prof, kalau saya ngelihat secara organisasi ini kan ada 3 penegak hukum ya, ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada lembaga kehakiman. Nah, dampaknya RKUHP ini terhadap 3 organisasi penegak hukum kita itu apa, Prof? Kalau misalkan ini selesai gitu. Ya, ini akan sangat memiliki dampak yang luas gitu ya terhadap polisi, terhadap jaksa, terhadap hakim, dan termasuk kepada pengacara dan termasuk kepada warga negara kan itu loh. Ya, dengan KUHP itu seandainya misalnya ini yang ada dalam draft itu disetujui gitu ya, kaitannya dengan soal pengetatan soal masa penahanan atau kemudian alasan penahanan kan itu maka akan lebih memberikan sebuah kejelasan kan gitu. Kalau dulu misalnya kan ditahan karena khawatir melarikan diri, khawatir mengalami tindak pidana, khawatir misalnya tidak kooperatif kan gitu loh. Nah, nanti akan ada tindakan-tindakan yang sifat konkret gitu ya, yang kemudian menyebabkan harus ditahan. Misalnya upaya tadi dia melarikan diri dan sebagainya, barang buktinya dihilangkan, maka kemudian akan ada satu kepastian tentang tentang penahanan tadi itu. Nah, pada sisi yang lain juga misalnya yang menurut saya sangat mendasar adalah kaitannya dengan bagaimana implementasi dari konsep criminal justice system. Bahwa mestinya sekarang ada satu kesatuan dari polisi, jaksa, hakim sampai kemudian pemasyarakatan. Itulah konsep yang kita anut kan itu. Nah, itu ya dalam konteks criminal justice system tadi itu bukan berarti mengamini bahwa apa yang dilakukan penyidik dibenarkan oleh jaksa, tetapi adalah mekanisme kontrol tadi itu. Saling kontrol tadi itu. Jangan kemudian konsep sistem peradilan pidana terpadu itu adalah satu kesatuan yang kemudian saling membenarkan, tetapi sudah saling mengontrol atas sebuah kebenaran yang sebenarnya itu. Jadi dengan adanya RKUHP ini, konsep tadi itu menurut saya itu harus kemudian dibangun dengan baik kan gitu. Nah, pada sisi yang lain juga bahwa ada nuansa misalnya ya belum terciptanya kolaborasi antara aparat penegak hukum itu, maka mestinya dalam KUHP ini mau membangun sistem yang kolaboratif ya. Bahwa nuansa tentang kompetisi ya antar penegak hukum itu harus dihilangkan. Tetapi adalah semangat kolaborasi antara aparat penegak hukum tadi itu adalah harus ditonjolkan gitu loh. Dan implikasi yang lain saya kira bahwa dengan adanya KUHP itu ya maka akan terjadi semacam proses-proses hukum yang lebih efektif ya, dan yang misalnya dengan penggunaan alat bukti elektronik gitu ya, proses pembuktiannya. Karena prinsip dasarnya bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh penuntut, hakim adalah proses pembuktian. Nah, bagaimana dalam konteks pembuktian tadi itu kalau dalam sebuah sepak bola itu kan kita ada VAR kan itu. Nah, seandainya dicek kan, seandainya misalnya wasit tengahnya itu lalai, hakim kanan kirinya lalai kan gitu kan, maka dicek dengan teknologi kan gitu loh. Nah, itu gimana kita mengkonstruksikan bahwa dengan teknologi kita bisa mengontrol putusan-putusan tadi itu supaya nanti memang pada akhirnya kan bahwa akhirnya apa yang dikatakan teknologi tadi itulah yang kemudian menjadi sumber kebenaran kan itu. Nah,
kita kalau misalnya ada komplain kan salah satu tim untuk ini penalti atau bukan kan, ternyata VAR mengatakan ini penalti kan, akhirnya diikuti kan gitu kan. Nah itu, ya, tapi meskipun akhirnya pada penilaian kembali kepada hakim. Bang Asih, ini menarik nih, mungkin Bang Asih ada pertanyaan terkait ini kan yang dikatakan Prof. Suparji itu kayaknya KUHP ini bagus ya. Iya. Tapi kayaknya ada kritik juga nih Prof di lapangan. Nah ini kan Prof ya, kalau kita mengamati situasi tentang RUU KUHP ini, kan juga ada pro kontra yang disampaikan dari beberapa pihak gitu. Terutama masyarakat sipil. Masyarakat sipil, kayak ICJR, kemudian juga LBH. Mereka itu kan menyuarakan bahwasannya apakah RUU KUHP ini bisa berpotensi ini ya Bang? Ya secara tidak langsung RUU KUHP ini bisa membuat tidak lebih baik dari KUHP sebelumnya lah. Ya satu itu Prof. Dan yang kedua kalau saya lebih menyoroti, tadi kan Prof bilang sebetulnya RUU KUHP ini adalah upaya untuk mensinkronkan semua lini kan dalam upaya penegakan hukum itu dan memberikan kepastian terhadap hak-hak warga negara. Nah, sementara fakta di lapangan, misalnya ada persaingan antar penegak hukum dan lain sebagainya, dan itu sudah berlangsung sejak lama. Apakah akan semudah itu menurut Prof? Ketika RUU KUHP ini menjadi undang-undang KUHP misalnya, persaingan itu sudah tidak ada lagi misalnya, atau seperti apa, Prof? Ya, pertama soal pandangan, pendapat, opini ya dari aktivis ya. LSM atau kemudian pengamat dan sebagainya, itu saya kira suatu hari apresiasi karena itu akan memperkaya proses pembahasan kan, dialektikanya gitu. Terjadi sebuah transaksi gagasan, terjadi sebuah negosiasi ide kan itu loh. Yang penting adalah bagaimana kemudian menggunakan batu uji yang objektif kan gitu. Yes, betul. Jangan sampai kemudian terjadi monopoli kebenaran yang kemudian dengan mengajukan diri sebagai kebenaran melalui pembenaran-pembenaran. Itu yang kemudian tidak boleh terjadi. Selama kemudian menggunakan batu uji yang objektif, saya kira itu adalah sesuatu yang kemudian patut diapresiasi. Batu ujinya apa? Ya Pancasila. Batu uji apa? Konstitusi. Batu ujinya adalah asas hukum modern yang berlaku secara universal. Batu ujinya undang-undang yang ada, atau kemudian kearifan lokal dan sebagainya. Jadi, saya tidak terlalu gelisah, tidak terlalu risau. Misalnya, ketika kemudian terjadi pro dan kontra, selama batu ujinya adalah objektif kan gitu. Yang jadi persoalan adalah tidak ada batu uji yang sama. Bahkan kemudian kan terjadi perbedaan dan pendapat itu kan sebagai sesuatu yang relatif. Ibaratnya lagi, itu orang main bola. Saya ini kebetulan menaungi mengelola sebuah klub ya. Misalnya di kampung saya di Sukoharjo ada sebuah klub. Nah, ikut Liga 4 gitu ya. Dan di menit ke-92 itu kan sudah injury time 2 menit kan. Ketika tim saya menang, waktu itu terasa lama sekali. Iya, betul. Tetapi ketika kalah, waktu itu terasa cepat sekali. Itu efek psikologis dong. Karena itu efek psikologis. Tetapi kemudian itu tidak jadi masalah. Bagaimana ketentuan peraturan sebelumnya, bagaimana sikap wasit dan sebagainya. Jadi batu ujinya adalah tentang stopwatch yang dipakai wasit, tentang wasitnya, hakim garis dan sebagainya. Sehingga apapun protes saya, apapun protes dari yang lain, kan aturan mainnya mengatakan itu, saya kira sudah selesai. Demikian pula dengan pendekatan batu uji yang objektif tadi itu kemudian perbedaan pandangan dan pendapat tadi itu akan terselesaikan dengan baik kan itu. Jadi itu yang kaitannya dengan soal pro dan kontra yang kemudian dialektika gagasan tadi itu memang harus diramu sedemikian rupa, tetapi kemudian harus di-guidance dengan langkah-langkah, tindakan-tindakan yang mengandung objektivitas dan rasionalitas tadi itu. Yang kedua, misalnya soal isu yang menjadi sorotan ketika saya kemudian diskusi di dalam salah satu TV itu soal KUHP itu adalah soal HPP, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan. Bahwa pada mulanya itu akan dimasukkan tentang hakim pemeriksaan pendahuluan. Jadi misalnya penyitaan, ya kemudian penahanan dan sebagainya itu akan diperiksa terlebih dahulu. Apakah ini memang harus ditahan, harus disita oleh hakim pemeriksaan pendahuluan, supaya terjadi mekanisme kontrol yang efektif sejak dini kan gitu. Dan sorry Prof, kalau nggak salah itu memang salah satu poin yang paling dikencangkan oleh teman-teman masyarakat sipil itu. Mendorong supaya ada pemeriksaan dari awal oleh hakim tadi itu. Tapi pertanyaannya adalah
bagaimana kita konfigurasi bangsa dan negara ini. Hakim itu kan hanya ada di tingkat misalnya kabupaten kota kan. Sementara perkara itu bisa di kecamatan, bisa di desa dan bagaimana, atau setidaknya misalnya perkara bisa ditangan di Polres, di Polsek kan gitu kan, dan perkara itu beribu-ribu, beratus-ratus kan itu. Nah itu apakah kemudian hakim akan kemudian memeriksa perkara satu persatu, atau kemudian hakim akan memeriksa sesuai dengan tinjuan saja? Jadi ini harus kemudian secara selektif juga untuk kemudian menilai. Maka jalan tengahnya kan kemudian muncullah bagaimana penguatan pra-peradilan dan penguatan dominus litis oleh jaksa. Penguatan pra-peradilan itu bagaimana putusan-putusan pra-peradilan itu memperluas ruang lingkupnya. Pra-peradilan itu kemudian memperluas tidak sekedar menguji aspek formilnya. Kemudian penguatan pra-peradilan itu adalah bisa memberikan kepastian hukum, eksekusinya, dan sebagainya. Intinya adalah untuk kemudian meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam penyidikan dan penetapan tersangka tadi itu, pra-peradilan perlu kemudian diperkuat. Nah, pada sisi yang lain adalah bagaimana jaksa dengan menggunakan nilai tentang pengendali perkara, itu koordinasi misalnya ketika ada SPDP itu sudah intensif kemudian dilakukan. Jadi bahwa setiap gagasan, setiap ide ketika kemudian terjadi pro dan kontra, maka kemudian ada jalan tengahnya tadi itu. Kemudian kaitannya soal apakah mungkin ya ini bisa kemudian membangun sebuah kolaborasi yang baik ya antara aparat penegak hukum, mengingat bahwa ini dalam tanda petik terjadi ekosektoral, terjadi kompetisi kemudian terjadi. Menurut saya ini harus kemudian membangun budaya tentang semangat kebersamaan tadi itu, semangat kolaborasi tadi itu, bahwa bagaimana juga mendorong semangat fastabil khairat gitu berlomba-lomba dalam kebaikan kan gitu ya. Tetapi kemudian tetap ada sebuah guidance yang jelas. Jadi menurut saya optimis bahwa KUHP ini akan bisa mengatasi persoalan yang kaitannya dengan soal kompetisi atau kemudian ekosektoral tadi itu, selama kemudian memang yang meramu menyusun undang-undang ini dengan cara-cara yang objektif tadi itu, dan kemudian menggunakan refleksi secara singkat saja tentang apa yang terjadi sebelumnya untuk kemudian dituangkan dalam sebuah perbaikan gitu. Baik, Prof. Ini karena profesor jadi 3 SKS, Bang. Kita belajar komprehensif. Kita belajar hukum hari ini. Tapi Prof, kembali lagi ini kan rancangan ada di DPR. Meskipun sudah masuk prolegnas, tapi kan belum tentu keluar dengan rancangan yang baru dan disetujui oleh semua pihak. Nah, ada advice nggak, Prof, buat yang di DPR sana? Bagaimana menyikapi ini? Dan kritik banyak berdatangan, tapi seharusnya DPR seperti apa? Apakah ada juga upaya untuk, dan bisa diubah juga kan? Bisa ditambah sesuai dengan usulan kan? Nah, advice-nya seperti apa, Prof? Ya, pertama bahwa undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan sangat memberikan jaminan atas partisipasi masyarakat kan itu. Maka untuk itu supaya RUU KUHP ini betul-betul aspiratif maka aspirasi masyarakat itu diakomodir sedemikian rupa kan itu. Tapi memang kemudian tidak semua yang ada dalam aspirasi itu kemudian diakomodir dan menjadi sebuah putusan. Nah, disitulah yang seringkali terjadi sebuah skeptisme, keraguan dari masyarakat gitu. Misalnya forum sosialisasi, forum dengar pendapat gitu kan, dianggap sebagai sebuah seremoni, dianggap sebagai sebuah formalitas gitu loh. Maka untuk memastikan ini adalah betul-betul menjamin adanya sebuah originalitas gagasan tadi itu, ya apapun gagasan yang ada di mengemuka di dalam forum-forum ilmiah itu diakomodir, direkomendasikan dan kemudian diadu tentang apakah bisa masuk atau tidak. Jadi partisipasi masyarakat memang dikelola sedemikian rupa. Pada satu sisi bagaimana tetap menghargai aspirasi tadi itu, pada sisi yang lain juga tetap berada dalam rel yang kemudian sesuai dengan objektivitas tadi itu. Dan yang kedua, saya kira bahwa menarik kemudian untuk
dikedepankan oleh teman-teman anggota dewan gitu bersama pemerintah dalam membahas ini adalah bagaimana sikap-sikap kenegarawanan itu kemudian ditunjukkan kan gitu loh ya, bahwa undang-undang ini kan sebuah kontrak sosial kan gitu loh, kontrak rakyat kan gitu, yang kemudian diwakili oleh para wakil rakyat yang kemudian duduk di legislatif dan dengan eksekutif. Maka sebagai sebuah kontrak sosial ya harus betul-betul memperhatikan tentang nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga bahwa harus secara objektif ya, itu sederhana saja untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah yang ada. Fakta, masalah, dan solusi kan itu. Bagaimana kemudian DPR bersama pemerintah itu bisa secara komprehensif itu memformulasikan fakta yang ada, kemudian merumuskan masalah yang terjadi, dan kemudian menyelesaikan dengan norma-norma yang ada. Jangan kemudian mempermasalahkan yang bukan sebagai masalah, atau kemudian buat sebuah penyelesaian yang kemudian sebetulnya tidak sampai pada akar masalah, atau kemudian masalah yang ada tidak terselesaikan. Jadi untuk itu harus secara komprehensif memotret apa yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, menurut saya juga untuk dilakukan dalam proses pembahasan ini, menjamin adanya sebuah akuntabilitas yang rutin gitu ya, laporan atau kemudian bagaimana menyampaikan tentang perkembangan sebuah rancangan ini kepada masyarakat, itu memberikan sebuah jaminan juga kan gitu. Dan yang kelima bahwa harus terbuka terhadap proses negosiasi pemikiran tadi itu, supaya jangan dianggap bahwa kemudian apa yang disampaikan itu tidak berlaku sama sekali, tetapi harus kemudian dilihat bahwa apa yang ada dalam masyarakat itu betul-betul kemudian direspon dan kemudian diakselerasi dalam sebuah regulasi tadi itu, meskipun ya tidak semuanya bisa masuk kan itu. Nah, Prof, kita berharap di DPR ini kan koordinasinya lancar-lancar saja. Kalau ada pro kontra itu biasalah dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Tapi kalau nih Prof, sudah diketok palu, ya, arah baru dari penegakan hukum dalam bentuk KUHP kita yang baru ini seperti apa, Prof? Indonesia akan seperti apa? Toh kan sepertinya bagus, kalau penegakan hukum bagus itu kan akan berdampak pada ekonomi yang baik juga kan, stabilitas. Seperti apa, Prof? Ya, pertama bahwa di 2026 nanti kita akan memasuki era baru dalam konteks KUHP kan itu. Yang semula kita menggunakan KUHP peninggalan kolonial. Maka di 2026 nanti kan akan menggunakan KUHP nasional yang itu adalah produk anak bangsa kita sendiri kan gitu. Yang tentunya itu juga akan diikuti oleh hukum formilnya dalam konteks misalnya KUHP kan itu. Maka dengan menggunakan pendekatan hukum formil maupun hukum material tadi itu, kemungkinan ya imajinasi kita ke depan dalam proses penegakan hukum itu ya lapas akan bisa berkurang kan gitu loh, karena tidak semuanya harus dipenjarakan kan gitu, bisa kena sanksi sosial, bisa kemudian diberikan denda dan sebagainya kan itu. Nah itu sangat mendasar adalah bagaimana penegak hukum kita itu bisa mengimplementasikan tentang itu gitu loh ya. Jadi itu harapan kita, bayangan kita ke depan akan antara lain seperti itu, bahwa biaya yang kemudian mahal dalam proses penanganan perkara itu kemudian itu akan bisa dikelola sedemikian rupa bahwa kemudian untuk kepentingan yang lain kan gitu loh. Dan yang kedua, harapannya, imajinasi saya ini sehubungan dengan misalnya ya sekarang ini kan kita sedang mengikuti program pemerintah kan, makan bergizi gratis kan itu. Makan bergizi gratis itu kan sudah dipraktekkan di lembaga-lembaga pemasyarakatan kan. Bahwa mereka itu ada yang bertahun-tahun di situ kan, yang kemudian dapat makanan gratis kan gitu loh. Tanpa kemudian mereka bekerja, tanpa mereka ngapa-ngapain di situ. Itu bayangkan berapa uang yang kemudian tersedot di situ gitu.
bayangkan kemudian itu bisa dialihkan Ya, efisiensi. tadi itu untuk kepentingan anak-anak kita yang lagi sekolah, yang perlu asupan gizi yang lebih kan gitu. Jadi ini menurut saya adalah salah satu yang kemudian bisa kita bayangkan gitu ya, tentang anggaran-anggaran tadi itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lain kan gitu. Dan yang ketiga, bahwa dapat kita juga prediksi gitu ya, nanti dalam proses penegakan hukum itu kemudian akan lebih cepat gitu ya. Karena apa? Panduan tentang waktunya itu akan dibuat lebih rinci sedemikian rupa kan gitu. Gitu. Jadi, dan yang keempat, bahwa nanti juga masyarakat itu akan lebih terlindungi kepentingannya, karena dia akan bisa didampingi oleh penasihat hukumnya ya. Dan kemudian yang kelima, bahwa bisa dibayangkan nanti bahwa pemanfaatan teknologi itu akan lebih efektif lagi, lebih intensif lagi, karena dengan adanya pembuktian alat bukti elektronik. Tentunya banyak hal yang kemudian bisa memberikan sebuah era baru penegakan hukum kita itu berdasarkan KUHP baru dan KUHP baru, yang kemudian itu juga sangat dipengaruhi bagaimana semangat baru dari penegakan hukum kita itu, yang jelas bahwa kita mendambakan, memimpikan bahwa pidana sebagai sebuah ultimum remedium itu betul-betul terwadahi, terwujudkan di situ gitu. Ya. Dan semoga apa yang dicita-citakan Prof. Suparji itu terwujud di 2026 sampai ke depan. Baik Prof, kita mungkin sudah panjang lebar Prof tadi. Bang Asih ada lagi? Paling kalau saya terakhir aja sih. Menurut Prof. Suparji Ahmad, kira-kira optimis nggak Prof? Ini pembahasan RUU KUHP ini akan selesai sebelum 2026? Saya berharap ya, dan juga kemudian berpikir ya, bahwa mengingat ini, mengingat draftnya sudah ada, mengingat kemudian juga menjadi sebuah keharusan misalkan KUHP baru gitu ya, dan semangat serta spirit ya dari para penyusun undang-undang ini, maka ini optimis untuk kemudian bisa direalisasikan gitu loh, bisa kemudian disahkan ya. Dengan demikian ya kita dorong, kita tagih, kita support sedemikian rupa dalam kerangka yang lebih objektif gitu ya, supaya nanti yang dirumuskan itu ada meminimalisir tentang misalnya pihak-pihak yang kontra kan gitu loh. Karena ini yang kalau dipikir bahwa sebetulnya RU-nya sudah ada kan sekarang ini. Kalau kemudian disahkan saja bisa kan gitu. Tapi persoalannya kan harus menampung, mengakomodir aspirasi masyarakat. Maka untuk itu partisipasi tadi itu harus kemudian dilakukan dengan kerangka-kerangka yang fair juga, dengan kerangka-kerangka yang jernih juga kan gitu. Tidak bisa kemudian melakukan semacam pembenaran sendiri gitu. Nah, menurut saya kalau kemudian semua dibangun dengan kerangka yang objektif tadi itu akan bisa selesai kan. Karena undang-undang sebetulnya bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 3 tahun dan sebagainya. Misalnya RUU perampasan aset itu kan berpuluh-puluh tahun belum ada jelasnya. Jadi sangat tergantung dari 3 hal, adanya political will, political commitment, dan political action. Kan? Bagaimana 3 kemauan politik tadi itu ya, komitmen politik dan tindakan politik itu menjadi sebuah satu kesatuan. Maka pentingnya sebuah integritas dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Tapi mungkin ada satu lagi Prof yang ditambah dari 3 political itu Prof. Keinginan dari para ketum Prof. Nah itu yang menurut saya satu fenomena yang menurut saya kenapa kemudian ini terjadi gitu. Jadi dalam pandangan kita kan misalnya pada masa era reformasi dulu itu kan banyak vokalis DPR kan betul. banyak keberanian dari individu yang kemudian berani menyampaikan pandangan dan pendapat yang berbeda kan gitu. Nah sekarang ini kan sepertinya kan ketika sudah di DPR itu kan kemudian selesai karena sudah diselesaikan di tingkat fraksi, diselesaikan di tingkat ketua umum dan sebagainya, balik dan sebagainya. Ya mungkin itu pada satu sisi efektif kan,
karena proses pembahasan lebih cepat. Tapi pada sisi yang lain adalah mungkin kreativitas, ya, kreasi, kritik itu menjadi tidak nampak di permukaan kan gitu loh. Gitu. Baik. Jangan Thank you. berubah, orang berubah, tapi mudah-mudahan imajinasi dan cita-cita Prof. Suparji Ahmad tadi untuk RKUHP ini terwujud ya, Pak. Oke, terima kasih Prof. Suparji. Kita hampir 1 jam ini dan kawan-kawan yang berada di luar sana, ya, teman-teman netizen, terima kasih dan kita akan kembali lagi dengan narasumber dan isu yang berbeda di Bebas Bicara. Salam bebas bicara. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof.